Yang terkasih Ibu Norma yang telah memberikan kesempatan hari ini saya membawakan firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 dengan tema mengucap syukur dalam segala hal. Nah, ayat ini adalah merupakan perenungan buat kita. Kata-kata mengucap syukur. Mengucap syukur itu bukan hanya kata bahagia. Tadi wisuda anak kata bahagia. Tapi mengucap syukur di sini juga ada kata dalam keadaan tekanan. Tekanan yang dialami oleh kita, oleh siapapun, bahkan di dalam Alkitab. Bagaimana Ayub, Yusuf, bagaimana ketika dia mengalami tekanan. Ada nggak kata ucapan syukur? Ada. Nah, sebab itu Bapak Ibu, kita membuka dulu Alkitab kita. Kita pasti ada di handphone. Kita sama-sama membaca dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Sama-sama kita berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu, dunia ini mengajarkan pada kita untuk kita bersyukur ketika ada kata bahagia. Tapi ingat Bapak Ibu, di dalam Alkitab juga, di dalam firman Tuhan, bahwa kata mengucap syukur itu juga dalam segala hal. Ya, maka kita lihat konteks khotbah ini mengatakan mengucap syukurlah engkau sekalipun engkau saat ini dalam keadaan berbeban berat. Nah, yang pertama yang kita melihat di sini adalah bersyukur adalah kehendak Allah. Di garis bawah, kehendak Allah. Di mana ayat ini juga menegaskan kepada kita, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Artinya apa? Bahwa syukur itu bukan pilihan, tapi itu adalah gaya hidup orang. Orang yang percaya menjadi gaya hidup. Nah, saat kita taat mengucap syukur, maka kita sedang hidup dan selaras dengan kehendak Allah. Amin. Maka kita melihat Bapak Ibu bagaimana penjelasan bersyukur itu adalah kehendak Allah dalam rancangan Allah. Apa yang terjadi dalam hidup kita itu adalah dalam rancangan Allah. Maka kita melihat Bapak Ibu dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 tertulis, senantiasa kita mengucap syukur sekalipun kita berbeban berat. Artinya apa? Bersyukur bukan sekedar perasaan. Perasaan saya loh ini lagi sedang galau. Tetapi perintah langsung dari Tuhan. Tuhan tahu Bapak Ibu bahwa hidup manusia ini penuh dengan tantangan, penuh dengan penderitaan dan masalah. Tapi lihat di sini, justru di tengah semua itu, bahwa Allah ingin anak-anaknya tetap mengucap syukur. Amin. Amin. Jadi biar engkau dalam keadaan susah, engkau harus mengucap syukur. Bapak Ibu, satu kali kesaksian. Ini ada cirinya di sini. Kejadian minggu lalu yang kami alami. Luar biasa, seumur umur saya baru sekali ini tabrakan 1 hari 2 kali. Dan saya di depan dengan Ibu Rina. Bagaimana ketika khotbah siapa ya di gereja itu? Adiknya Charles. Bagaimana mobil yang tiba-tiba dari jauh tiba-tiba kita lihat sudah di depan kita. Lalu Ibu Rina, kalau kita ke kanan habis. Yang habis itu saya dengan Ibu Rina karena di depan. Tapi ketika Ibu Rina berbelok sedikit kiri, langsung tabrakan berantem berat. Kaget. Dan saya pada saat itu ngantuk karena kami 3 jam ketepatan di rumah istirahat tidur. Jadi 3 jam tidur karena pagi harus doa pagi dan jam 5 udah berangkat untuk buat masakan pada kulkas. Artinya apa
bersyukur itu bukan saat kita gembira, tapi ketika terjadi tabrakan itu, saya berdoa sama Tuhan. Ternyata saya tidak ada luka-luka, Ibu Rina juga tidak ada. Sedikit pun darah tidak ada keluar dari saya. Siapapun yang mengalami tabrakan pasti ada emosi. Keluar kebun binatang dari sebelah. Wajar. Kita harus bertahan. Dia juga kaget. Tapi hari itu dia minta maaf ke Ibu Rina karena mengeluarkan sedikit kebun binatang. Ibu Rina juga menyambut. Artinya memaafkan. Artinya apa di sini? Bahwa syukur kita percaya bahwa Allah tetap berdaulat. Yang kedua, setelah pulang kami ke rumah, ke gereja ya tempat itu, rencana kita mau ada rencana. Ibu Rina berdoa. Saya melihat dia hampir 1 jam berdoa. Dia minta petunjuk dari Tuhan. Jangan sampai ini orang menuntut lebih besar. Ini musibah. Tidak ada satupun mengharapkan musibah. Ketika kami berjalan berlima, ternyata posisi mengantuk semua. Termasuk Ibu Rina yang membawa mobil mengantuk. Apalagi saya. Tiba-tiba menurut keterangan saksi mata, mobil ini ke kiri. Akhirnya orang ngabur yang sebelah kiri. Bingung dari jauh, ini mobil kok kiri. Dan menabrak orang yang sedang berdiri. Ibu Rina kaget, kebangun 55 di mobil. Kaget, oh tabrakan lagi. Tapi ada kata ucapan syukur yang Tuhan beri di sini buat saya sebagai hamba dan Ibu Rina. Orang Indonesia bilang kan masih untung. Walaupun tidak berdana masih untung. Apa itu? Kan dibilang tadi ucapan syukur itu di dalam segala hal. Kita tahu bahwa rancangan Allah itu luar biasa. Dia merancang kita seperti itu. Tetapi begini harus terjadi. Nah, yang kedua adalah syukur itu menjaga hati kita dari seluruh kesah dan kepahitan. Kesah enggak? Kesah. Ibu Rina harus mengeluarkan duit yang pasti diri itu kata ratusan ribu. Ini loh Tuhan, saya mau melayani Engkau Tuhan, tapi kenapa saya harus mengeluarkan duit? Pahit enggak? Bagi orang yang mencari duit, yang hidupnya bukan pegawai negeri swasta, duit 100 ribu juga berarti ya, Ibu Rina ya. Tapi terus berkorban. Pahit. Tapi firman Tuhan berkata, syukurlah menjaga hati kita dari keluh kesah dan kepahitan. Itu ya. Yang ketiga adalah bahwa syukur membuat kita tetap fokus. Sekalipun kita mengalami tabrakan 2 kali 1 hari, tetapi kita fokus untuk melayani Tuhan. Kita tidak ada takut. Kalau kita takut dari itu, mungkin saya sudah naik Grab, gak mau sama Bu Rina lagi. 2 kali loh 1 hari. Tapi ada semangat yang Tuhan berikan buat kami. Jadi syukur itu adalah suatu tanda ketaatan. Bukan karena semua baik-baik saja, tapi karena apa? Karena kita percaya Bapak Ibu, ada selalu rencana Allah. Kita melihat Bapak Ibu, di dalam Alkitab bercerita tentang Paulus dan Silas. Ngerti? Saya rasa Bapak Ibu sudah berbicara, sudah membaca bagaimana Saul, Paulus dengan Silas, di mana mereka di dalam penjara. Paulus dan Silas ditangkap, dipukuli, dan dimasukkan ke dalam penjara. Kenapa Bapak Ibu? Karena memberitakan Injil. Itu yang pertama. Maka mereka dalam keadaan sakit, terdesak, ya, mereka terpenjara. Namun apa yang mereka lakukan pada saat itu Bapak Ibu? Yang mereka lakukan adalah kira-kira sama dengan Ibu Rina yang saya lihat 1 jam berlutut sore itu sebelum kami berangkat. Dia berlutut, dia pasti berdoa, Tuhan ampuni aku Tuhan.
Berikan kemudahan buat yang tadi kami tabrakan. Pasti saya rasa ada dalam hatinya. Nah, mereka di sini melihat di mana kira-kira tengah malam Paulus dan Silas itu berdoa, Bapak Ibu, dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Sama seperti Daud ketika dia memberikan pujian, menyembah yang menyenangkan hati Allah. Demikian juga Paulus dan Saulus mengambil satu sikap, dia memuji Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Lepas mereka. Itu saja. Yang kedua, bersyukur itu membawa kemenangan dalam penderitaan. Amin. Amin. Ini juga kita lihat bagaimana Paulus dengan Silas di penjara, tapi mereka mengucapkan syukur dalam penjara dan akhirnya terbuka, belenggu terlepas. Ya, maka syukur di sini adalah di garis bawah yang mengubah sesuatu hati, membuka kuasa Allah. Amin. Bekerja. Amin. 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 Maka kita melihat Bapak Ibu, dengan syukur kita tidak dikuasai masalah lagi, tapi melihat Allah lebih besar daripada persoalan. Amin. Saya percaya Ibu Rina pasti pada saat itu berbicara dalam hati dan berdoa bahwa kuasa Allah lebih besar Amin. dari apa yang dialami pada saat itu, termasuk saya. Bahwa syukur itu adalah senjata rohani kita, Bapak Ibu. Yes. Bukan hanya menguatkan di situ, tetapi juga membuka jalan bagi kuasa Allah bekerja secara nyata. Kita lihat tadi kita ada berbicara tentang Paulus dan Silas. Saya banyak berbicara tentang ini karena saya melihat ini iman saya dikuatkan. Ya, ketika mereka dipukul, ketika mereka dipenjara, ketika mereka diikat, tapi apa yang terjadi? Di tengah malam mereka berdoa dan menyanyikan pujian. Sehingga apa? Tuhan membalas dengan cara apa? Dibuat gempa bumi, Bapak Ibu. Begitu penjara terbuka, belenggu pun terlepas. Maka kita melihat dari penderitaan lahirlah kemenangan. Saya teringat Bapak Ibu, cerita kisah di India. Ada satu cerita di India. Ketika itu banyak hamba-hamba Tuhan yang kesana, termasuk dari Inggris. Ada satu perkampungan di India. Mereka dikatakan kuat, dikatakan hebat. Kalau di depan rumah ada tengkorak manusia, ya, dipertunjukkan bahwa tidak kuat. Sebagai keluarga kuat. Dan pada saat itu para misionaris dari Inggris datang ke India. Dan salah satu ini kepala keluarga yang kuat dengan kebajingannya. Saya katakan tadi di sana itu kuat. Kalau ada kepala manusia ditaruh depan pintu, berarti hebat. Satu kehebatan. Tapi Tuhan menjamah lewat seorang misionaris, menjamah satu keluarga ini, bapak, istri dan kedua anak. Lalu itu terdengar kepada ketua adat di sana. Maka terjadilah istilah asal menadu Carlota langsung. Dia sudah percaya dengan Tuhan. Mendengar itu, ketua adat memanggil. Diperhadapkan, diarak-arak. Satu keluarga ini berjalan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketua adat berkata begini, hai kamu sebagai kepala keluarga, kalau engkau ingin menyelamatkan keluargamu, engkau melepaskan ikatanmu dengan Tuhanmu. Tapi kalau engkau tidak percaya dengan apa kepercayaan pada saat itu, maka engkau akan habis disapu rata.
Lalu dia sebagai kepala keluarga, kita coba merenungkan apa yang terjadi saat itu. Dia hanya berkata, aku hanya percaya dengan Yesus sebagai penolong yang setia. Lalu seketika kedua anaknya ditembak mati di hadapan papanya dan mama. Dia hanya mengangkat pujian ini. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Yesus keputusanmu. Siapa sini sebagai kepala keluarga? Apa yang kau rasakan ketika anakmu dia harus dibunuh di depan matamu? Dia hanya berkata, mengikut Yesus keputusanku, tidak ada yang lain. Lalu tua-tua ini berkata kepada bapak ini, saya berikan kesempatan buat kamu. Apakah engkau mengasihi istrimu? Orang yang kau kasihi, yang telah melahirkan 2 orang anak. Kau melihat kedua anakmu sudah tertembak mati. Kalau engkau ingin selamat dari seluruh permasalahan ini, maka engkau harus menyangkal Yesus. Sangkalah Yesus sebagai penolongmu, maka istrimu akan selamat. Kau masih ada teman untuk curhat. Apa dia katakan? Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ketika itu peluru mengarah kepada istri. Istrinya jatuh dan mengembuskan napas yang terakhir. Orang yang dikasihinya, pendamping hidupnya, tapi harus hilang. Oleh karena apa? Karena dia tidak memilih Yesus. Lalu ketua adat ini berkata untuk yang terakhir kepadanya, Bapak, kau melihat anak dan istrimu terbujur, tertembak. Apakah engkau masih mau seperti itu? Atau engkau meninggalkan Yesus? Dia menatap anak dan istri. Saya percaya kalau kita dalam kondisi seperti itu, Bapak Ibu, bukan hanya air mata, mungkin darah juga keluar. Memikirkan orang yang kita kasih sebagai tiang doa dalam hidupnya. Dan anak-anak yang lahir kini telah tiada. Dipertanyakan kembali, apakah engkau masih memilih Yesus sebagai penolongmu? Dia angkat pujian. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Sejak itu, sebagai kepala adat, dia berpikir, Bapak Ibu, kenapa keluarga ini sangat mengandalkan Yesus dalam hidupnya, sehingga dia mengorbankan anak
dan istrinya. Itulah memulai pertobatan terjadi di desa tersebut. Dan dari itu hingga sekarang banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Dan sampai saat ini di sana cukup terkenal banyak pengikut-pengikut Kristus, sekalipun harus mengorbankan satu keluarga. Itu adalah perenungan dalam hidup kita. Di saat kesendirian kita, Tuhan selalu berbicara Bapak Ibu kepada kita. Sama seperti Ayub. Ayub tahu ya Bapak Ibu ya. Ayub itu kehilangan harta, anak-anak, bahkan kesehatannya hilang karena sakitnya. Namun dia tetap menyembah kepada Tuhan dan berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Maka karena sikap hatinya yang pada akhirnya Tuhan memulihkan hidup Ayub dan memberikan dia berkat 2 kali lipat. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa syukur di sini adalah dalam penderitaan. Ini bukanlah akhir cerita Bapak Ibu, tapi awal pemulihan yang lebih besar. Kita lihat juga bangsa Israel. Bangsa Israel dengan tembok Yeriko yang kita melihat dalam Yosua 6 ayat 15 sampai 20, di mana bangsa Israel berputar mengelilingi kota Yeriko sesuai dengan perintah Tuhan. Tapi lihat Bapak, pada hari ke-7 setelah putaran terakhir, mereka bersorak-sorak memuji Tuhan. Sehingga apa? Kita melihat tembok Yeriko runtuh dan mereka beroleh kemenangan. Maka kita menganggap ini adalah pelajaran, pujian syukur yang mendatangkan terobosan yang mustahil secara manusia. Tetapi bagi Allah, semua itu adalah yang terbaik Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anak. Maka firman Tuhan ini, kita tidak hanya berbicara tentang sukacita. Banyak cerita yang kita bisa melihat dalam Alkitab, termasuk tentang Daniel. Daniel di lubang, di liang singa. Daniel. Nah, kita melihat bahwa Daniel tahu ada larangan berdoa kepada Allah. Maka jika melanggar, ia akan dilempar ke gua singa. Tetapi ia tetap berdoa 3 hari setelah hari ucapan syukur tersebut. Walaupun dilemparkan ke gua singa, tapi hati dan pikirannya tetap tenang. Kenapa? Karena dia percaya Allah beserta. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa Tuhan menutup mulut singa. Mulut singa ditutup. Maka Daniel selamat. Apa pembelajaran yang kita dapat di sini? Bahwa syukur itu menjaga hati Daniel tetap damai. Sama dengan Daud. Nanti Bapak Ibu bisa baca bagaimana Daud dan Mazmur. Bagaimana syukur yang membuat hati Daud tidak dikuasai ketakutan, melainkan penuh dengan pengharapan. Sekalipun dia berdosa, tetapi dia tahu bahwa Tuhan memegang. Yang ketiga, pikiran. Jagalah pikiran. Ketika engkau menghadapi masalah, jangan kau anggap itu adalah bahwa Tuhan meninggalkan aku. Tidak. Tapi Tuhan membuat rancangan yang indah buat kita Bapak Ibu. Saya tidak pernah terpikir bagaimana doa saya dengan tangisan. Mungkin dari arah lagi, bukan air mata lagi, tapi darah.
Tapi saya